Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan bagikan 4 resep masakan yang berkuah, yang simpel dan pastinya tuh enak banget. Jadi kalian nggak perlu lauk lagi ya kalau masak menu kali ini. Untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Langkah pertama ini aku siapkan teflon yang anti lengket ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ceplok telurnya. Kalau kalian gunakan wajan yang untuk menyeplok telur juga boleh ya teman-teman, karena kebetulan aku nggak ada gunakan teflon seperti ini ya. Kalau udah sedikit kering bagian bawahnya, kalian tinggal balik aja ya, karena nanti masih harus dimasak, jadi nggak perlu matang ya dalamnya, jadi yang penting luarnya kering aja. Nah ini biar lebih cepat, bagian sininya aku tambahkan 1 butir telur ya. Kemudian sama, tunggu sampai satu sisi itu agak kering baru dibalik. Kalau udah kering bagian bawahnya atau bagian luarnya, kalian tinggal angkat dan tiriskan. Ini caranya juga sama ya teman-teman. Bagian sampingnya tinggal ditambahkan saja. Ini aku tambahkan sedikit minyak goreng ya, biar tidak terlalu lengket kalau aku tambahkan telurnya. Nah ini udah agak kering bagian bawahnya, tinggal dibalik aja. Nah kalau udah seperti ini juga sama ya, tunggu sampai bagian bawahnya kering baru dibalik lagi. Untuk menu kali ini aku sengaja menggunakan minyak yang sedikit ya teman-teman, biar lebih sehat aja. Nah ini tadi yang bagian sininya udah matang, tinggal bagian satunya belum matang ya teman-teman. Ini aku tunggu sampai bagian bawahnya kering baru dibalik. Untuk telurnya di sini aku gunakan sekitar 8 butir telur. Bumbuannya yang dihaluskan ada cabai rawit merah, kemudian ada cabai keriting merah, ada bawang merah, bawang putih, kemiri. Ini semuanya aku akan haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Ini aku masukkan juga ketumbarnya. Kemudian aku tambahkan sedikit air ya biar cepat halus, atau kalau kalian mau tambahkan minyak goreng juga boleh ya. Ini aku akan blender sampai bumbunya benar-benar halus. Kemudian masukkan ke dalam wajan. Karena tadi aku tambahkan air, jadi tunggu sampai airnya itu benar-benar menyusut baru kalian masukkan perbumbuannya ya. Lanjut ini aku masukkan serai, daun jeruk, serta lengkuas, ada garam, kaldu jamur, gula, kemudian ada kunyit bubuk. Karena kebetulan aku nggak punya stok kunyit yang fresh, jadi aku gunakan kunyit bubuk aja ya teman-teman. Kemudian kalau udah menyusut airnya, aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar aromanya itu tambah enak. Oke, sesekali kalian aduk ya teman-teman sampai bumbunya nanti warnanya agak sedikit gelap. Nah oke, kurang lebih seperti ini. Nah kalau udah seperti ini tinggal masukkan santan. Untuk santannya di sini aku gunakan santan instan yang udah aku tambah air ya teman-teman, biar lebih praktis. Tapi kalau kalian mau menggunakan yang masih fresh juga nggak apa-apa ya, sesuaikan selera kalian aja. Nah kemudian ini udah mendidih seperti ini dan udah aku koreksi rasa juga tadi. Setelah itu tinggal masukkan telur ceploknya.
Karena telur ceploknya tadi tuh aku pas menggorengnya nggak bener-bener matang, cuma setengah matang gitu, jadi ini aku masaknya sekitar 20 menitan ya teman-teman sampai telurnya matang. Dan sesekali jangan lupa diaduk-aduk ya. Terakhir tinggal masukkan daun bawangnya yang udah aku iris, atau kalau kalian nggak suka bisa di skip ya, dikasih daun bawangnya aja, nggak perlu dikasih ya teman-teman kalau kalian nggak suka daun bawangnya. Dan pastinya tuh kuahnya kental, jadi buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Untuk cara bikinnya kalian tonton terus video aku sampai akhir ya, semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu ke teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan labu siam. Untuk labu siamnya ini aku kupas ya teman-teman, sekarang tinggal dipotong aja. Ini aku akan potong memanjang kayak gini, atau kalau kalian mau dipotong kotak-kotak juga nggak apa-apa ya. Kurang lebih seperti ini, nggak terlalu tebal jadi nanti biar cepat matangnya. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kalau udah ini labu siamnya aku rendam, aku kasih garam ya teman-teman biar getahnya itu keluar. Nanti baru setelah beberapa saat aku akan bilas dan dicuci bersih untuk ininya labu siamnya. Ini sambil diremas-remas seperti ini ya teman-teman biar getahnya keluar. Lanjut ini aku tambahkan tempe. Ini tempenya aku gunakan kira-kira seperempatnya aja ya teman-teman, seperempat potong. Kemudian ini aku akan potong kotak-kotak seperti ini, atau kalau kalian mau gantikan tahu juga boleh ya teman-teman. Setelah itu sisihkan. Lanjut ini untuk bawang merahnya aku gunakan 2 siung aja karena kebetulan bawang merahnya agak gede. Ini aku iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman, tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa. Semuanya aku akan ulek ya teman-teman. Ada bawang putih, kemudian ada cabai rawit, cabai besar, kemudian aku tambahkan ketumbar serta kemiri. Kemudian aku tambahkan juga bumbu halusnya tadi, ini ada lada. Kemudian ini aku tambahkan juga garam. Ini aku ulek ya teman-teman. Ini aku ulek kasar aja. Untuk bumbu halus lainnya ini aku tambahkan juga ya. Ada kunyit bubuk, kaldu jamur, serta gula. Ini aku ulek lagi ya teman-teman biar sampai halus. Ini sampai bumbunya tadi itu semua tercampur merata ya. Kalau kalian mau hasilnya lebih halus, kalian bisa blender atau di chopper ya teman-teman. Kalau udah kurang lebih seperti ini. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian aku masukkan udang. Ini udangnya aku udah keringkan dengan menggunakan tisu ya teman-teman, biar tidak meletup pas ditumis. Aduk-aduk. Tumis sampai udangnya itu agak sedikit kecoklatan ya. Kalau kalian nggak suka udang kupas, kalian bisa gunakan udang utuhan ya teman-teman. Karena kebetulan kemarin aku tuh belinya tuh semuanya udang kupas, jadi aku gunakan stok yang ada di rumah aja ya. Oke, sesekali dibalik ya teman-teman, biar kedua sisinya itu berubah agak kecoklatan kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini, jangan terlalu lama. Ini aku akan sisihkan terlebih dulu ya teman-teman, karena udang itu kalau dimasaknya terlalu lama nanti tuh nggak enak rasanya, agak keras-keras gimana gitu. Jadi ini aku sisihkan terlebih dulu, nanti kalau udah
mendekati sayurnya matang, baru aku masukkan lagi udangnya ya teman-teman. Kemudian ini bekas minyaknya ini aku gunakan untuk menumis bawang merah yang udah aku iris tadi. Masukkan juga daun jeruk, kemudian ada satu ruas lengkuas, aduk-aduk. Nah, ini setelah setengah matang seperti ini, kemudian aku masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Ini untuk bumbunya aku akan tumis sampai benar-benar matang ya, jadi biar tidak langu nanti. Aduk-aduk. Ini minyaknya kayaknya masih kurang ya teman-teman, ini aku tambahkan sedikit lagi. Oke, kalau udah seperti ini aku akan masukkan tempe yang udah kita potong tadi. Ini untuk tempenya aku akan tumis sampai layu ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah sedikit layu seperti ini, tinggal masukkan labu siam yang udah aku potong tadi. Ini aku akan tumis sebentar aja ya. Kemudian aku masukkan santan. Untuk santannya di sini aku gunakan santan instan yang sasetan itu ya teman-teman. Karena kebetulan aku lagi nggak punya stok santan yang masih fresh. Aduk-aduk. Untuk takaran airnya kalian sesuaikan aja ya teman-teman. Karena kadang ada yang suka kuahnya banyak, ada yang suka kuahnya sedikit. Nah, ini udah setengah matang seperti ini, aku tambahkan irisan cabai hijau. Kalau yang nggak suka bisa skip ya untuk cabai hijaunya. Kemudian kalau udah, aku masukkan udang. Karena tadi udangnya udah matang, jadi ini masaknya sebentar aja ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, tinggal tambahkan aja ya. Dan hasilnya tuh seperti ini. Ini kuahnya kental dan rasanya tuh gurih banget karena ada udangnya teman-teman. Nah, kalau udah tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya tuh seperti ini. Labu siam kuah santan udang ala aku pun siap untuk disajikan ya. Bosan tempe atau tahu dimasak itu aja, kalian bisa coba deh resep aku kali ini. Untuk cara bikinnya gampang banget, so tonton terus ya video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah sediakan setengah papan tempe, kemudian aku akan potong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai. Kemudian untuk bumbunya, ini untuk bawang merahnya, aku di sini gunakan sekitar 3 siung bawang merah. Aku iris tipis-tipis aja ya teman-teman seperti ini. Dan untuk bawang putihnya nanti aku akan potong terus aku ulek halus aja. Kalau udah sisihkan. Kemudian di sini aku udah sediakan tahu. Kebetulan aku lagi ada banyak stok tahu setengah matang seperti ini. Tapi ini aku akan potong menjadi beberapa bagian ya. Ini aku potong kurang lebih hampir sama dengan pemotongan tempe tadi. Karena tahunya udah setengah matang, jadi nggak perlu digoreng lagi ya teman-teman. Kalau udah sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ada cabai rawit merah serta cabai keriting, kemiri, bawang putih, ketumbar,
garam, kaldu jamur, serta gula. Ini aku akan ulek aja ya teman-teman, tapi kalau kalian mau di chopper atau di blender juga boleh, sesuaikan selera kalian aja. Nah, ini aku akan ulek kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan minyak goreng. Ini minyak gorengnya agak banyakan karena nanti aku akan goreng tempenya setengah matang aja ya. Kemudian aku tambahkan bawang merah yang udah aku iris tadi. Ini aku tumis sampai sedikit layu ya. Kalau udah, kemudian ini aku akan masukkan tempe yang udah aku potong tadi. Kalau kalian mau tempenya digoreng terlebih dulu juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi aku lebih suka tempenya mentah kayak gini. Ini nanti aku akan goreng sebentar. Kemudian aku akan masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tumis sebentar ya sampai bumbunya itu matang, jadi biar nanti itu tidak langu. Kemudian ini aku tambahkan lagi sedikit minyak goreng, kayaknya tuh minyaknya udah keserap sama tempenya. Lalu aku masukkan 2 lembar daun jeruk, aduk-aduk. Kemudian aku masukkan santan. Untuk santannya di sini aku gunakan santan instan ya teman-teman. Terus aku tambahkan air kurang lebih sekitar 500 ml. Kemudian aku masukkan juga lengkuas. Ini sesekali aku aduk ya biar santannya tidak pecah. Kemudian aku masukkan juga cabai rawit hijau, kemudian masukkan juga tahu. Nah, kalau udah seperti ini tadi udah aku icip-icip dan menurutku rasanya udah pas, tinggal matikan api aja dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, sayur tempe tahu. Ini tuh enak banget, selain kuahnya medok, ini tuh wajib kalian coba karena bahan-bahannya tuh gampang didapat ya teman-teman. Kalau udah seperti ini tinggal taburi di atasnya juga bawang goreng biar aromanya tuh tambah mantep. Menu kali ini nggak kalah dengan menu ala warteg. Di sini aku udah sediakan 1 buah tomat. Ini tomatnya ukuran kecil ya teman-teman. Kemudian aku akan potong seperti ini menjadi beberapa bagian. Kalau udah sisihkan ya. Di sini aku udah sediakan 2 buah jeruk songkit. Kebetulan aku nggak punya stok jeruk limon ya teman-teman. Jadi aku gunakan yang ada aja di rumah. Untuk ikannya di sini aku gunakan 1 ekor ikan nila, kemudian aku akan potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Kalau kalian nggak suka ikan nila, kalian bisa gantikan ikan apa aja sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Kemudian ini aku akan potong dan aku akan buang ya ini bagian yang agak kerasnya ini, kurang lebih seperti ini motongnya. Ini bagian tulang yang pinggirnya itu aku juga akan buang ya teman-teman, biar lebih rapi ininya bagian pinggirnya sini. Kemudian kalau udah aku akan marinasi menggunakan jeruk songkit tadi, peres seperti ini. Kemudian aku tambahkan sedikit garam ya.
Ini fungsinya nanti biar ikannya tuh tidak amis ya teman-teman. Nah, setelah dimarinasi kayak gini, aku diamkan sekitar 10-15 menit, baru nanti aku akan bilas dan dicuci bersih. Aku akan blender aja. Di sini ada cabai besar, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri serta kunyit. Di sini aku gunakan sekitar 1 ruas kunyit ya. Kemudian aku akan tambahkan sedikit air biar nanti tuh lebih gampang pas di blender. Sedikit aja ya teman-teman. Ini aku akan blender sampai bumbunya itu agak sedikit halus ya. Atau kalau kalian mau diulek juga boleh, tapi menurutku tuh lebih bagus kalau di blender ya, nanti biar hasilnya tuh lebih cantik. Nah, ini untuk ikannya tadi udah aku bilas menggunakan air bersih dan hasilnya tuh seperti ini ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan tumis bumbu yang udah aku blender tadi, karena tadi aku tambahkan air, jadi aku akan tunggu sampai kadar airnya itu berkurang ya. Jangan lupa sesekali diaduk. Kalau udah berkurang seperti ini, tinggal tambahkan minyak goreng secukupnya. Baru ini aku akan masak sampai bumbunya itu benar-benar tanak ya, biar nanti itu tidak langu. Sesekali jangan lupa kalian aduk ya teman-teman. Ini aku masak menggunakan api sedang aja. Takutnya kalau menggunakan api yang terlalu besar nanti akan cepat gosong. Tunggu ya sampai bumbunya itu agak sedikit berubah warna dan agak menyusut. Oke, ini udah sedikit menyusut dan warnanya juga udah sedikit berubah. Baru aku akan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran air kalian sesuaikan aja ya teman-teman, mau seberapa. Kalau udah aduk-aduk, kemudian ini aku masukkan bumbu halusnya. Ini ada garam, gula, serta kaldu jamur. Ini aku masak sampai kuahnya ini mendidih ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah mendidih baru masukkan ikannya. Nah, ini untuk asam jawanya ini aku masukkan sekarang aja ya, dan untuk isinya bagian dalamnya tadi udah aku buang. Kalau kalian nggak suka asam jawa, untuk asam-asamnya bisa kalian gantikan dengan jeruk nipis ya teman-teman. Nah, ini aku airnya udah mendidih, kemudian aku akan masukkan ikannya. Ini ikannya nggak perlu digoreng ya. Untuk masak ikannya kalian nggak perlu masaknya terlalu lama, nanti ikannya itu hasilnya kurang bagus ya. Kemudian aku masukkan juga tomat yang udah aku potong tadi. Kalau kalian ada stok tomat hijau, kalian bisa tambahkan tomat hijau ya, karena kebetulan aku lagi nggak punya stok yang warna hijau, jadi aku gunakan yang ada aja di rumah. Kemudian aku masukkan juga cabai rawit hijaunya. Sesekali untuk ikannya jangan lupa dibalik ya teman-teman, biar cepet matang di kedua sisinya. Nah, kalau ini udah matang semuanya dan udah pas aku icip-icip, terakhir tinggal masukkan aja daun kemangi. Ini biar aromanya itu tambah mantap ya teman-teman. Ini masak sekitar 1 menit aja, jangan terlalu lama. Kalau udah seperti ini, tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Ini yang paling lama itu bagian kepalanya ya teman-teman, yang kayak gini hasilnya. Ini kuahnya agak sedikit kental ya, karena tadi aku tambahkan kemiri. Oke, ini aku udah siapkan wadah. Hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Ini aroma asamnya tuh kerasa banget teman-teman.